Kerjakan rancangan-Mu di hidup kami. Ini doa kami supaya tidak ada satupun rancangan-Mu yang gugur di hidup kami. Satu persatu digenapi oleh karena kasih setia Tuhan yang besar yang memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk terus membulatkan tekad kami untuk berjalan dalam semua kehendak Tuhan di hidup kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan hikmat-Mu. Hikmat-Mu yang menuntun kami langkah demi langkah. Sehingga keberhasilan ada pada kami. Supaya nama Tuhan ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Oke, gimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Nah, saya kemarin baru pulang dari Samarinda karena Pastor Philip dan kami semua mengadakan acara KKR A Trip to Hell yang ada di Samarinda. Dan saya percaya saudara kemarin hari Sabtu dan sampai hari tadi barusan ditelepon oleh gembalanya bagaimana dampak daripada KKR itu sampai hari ini, sampai tadi. Ya banyak orang diberkati, mereka bahkan yang live streaming pun waktu diadakan doa baptisan Roh Kudus. Mereka yang tidak ada di Samarinda pun mendapatkan bahasa roh. Ya mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka yang bahkan di luar ikut live streaming tiba-tiba dijamah oleh Tuhan mengalami kelepasan ya di beberapa kota. Dan saya percaya Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Amin. Tuhan itu bisa menjamahnya. Kita telah Tuhan bawa masuk dalam dimensi ini. Karena itu ini harus menjadi sebuah tekad, satu keputusan bahwa setiap orang di gereja Mawar Sharon adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Nah kemarin ketika di Samarinda saya sempat waktu itu konsultasi dengan tim dari Surabaya. Gimana ini? Ya udah dibikin di indoors dulu aja. Ya indoors yang tertutup ya nanti mungkin karena ini first time, ini pertama kali ya sudah dulu. Dan saya minta gembala di sana cari tempat yang paling gede, ruangan yang paling besar. Ditemukanlah satu gedung yang nampungnya 4.200 saudara. Ya akhirnya kita bikin cara bagaimana supaya ini bisa lebih efektif ya di dalam soal tahu berapa yang datang dan sekalian follow up nanti kalau setelah KKR itu maka saya minta kali ini KKR-nya yang mau datang daftar dulu. Nah ini baru pertama kali ini KKR tapi daftar. Dan mereka akhirnya antusias semua daftar. Ya kurang dari 3 minggu yang daftar sudah 4.000 orang. Saya sudah agak khawatir ini. Ini kurang 3 minggu ini. 4.000 ini bakal mau jadi berapa? Gedung cuma 4.200 saudara. Ini belum tim yang dari Surabaya. Waduh ini pasti penuh dan sungguhan. 1 minggu sebelum KKR sudah 6.000 naik. 6.000. Pas saya datang ke sana saya tanya berapa sampai hari ini sudah 8.300 katanya. Waduh. Ini taruh di mana ini? Banyak banget sudah dan betul. Itu yang masih daftar belum yang go show. Ya langsung on the spot datang saudara. Kita gak ngerti berapa orang juga. Dan akhirnya ketika tim datang tempatnya disulap. Ya cuma dari 4.300 tempat itu akhirnya bisa nampung 6.000 orang. Atau kursinya diatur sedemikian rupa sampai 6.000. Itu pun akhirnya terpaksa banyak orang yang tidak bisa datang. Ya total yang duduk di kursi sekitar 6.000. Lalu 1.000 lebih harus berdiri. Mereka rela untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdiri terus di situ. Ya ada yang sudah duduk di lantai dan lain sebagainya. Tim doa sudah duduk di lantai, melantai semua. Dan yang lebih dahsyat ketika firman Allah disampaikan. Banyak orang dijamah Tuhan. Ini yang lebih penting. Ya kehadiran banyak, hampir mereka semua mengalami zaman Tuhan. Ketika di altar call siapa yang pertama kali terima Tuhan Yesus. Itu sekitar ribuan, saya belum tahu pastinya berapa. Tapi ribuan orang maju ke depan. Mereka terima Yesus hari itu. Saya tahu nama Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Dan ketika di altar call terjadi kelepasan massal. Sampai yang di overflow juga mengalami kelepasan massal. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat yang mengikat hidup mereka. Dan kabar dari mereka yang terdaftar yang sekalipun malam itu tidak semua dibaptis karena ada orang-orang harus minta izin orang tuanya, itu terdaftar 206 orang yang berdiri dibaptis. Wow. Dan saya percaya Kalimantan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa ditepuk tangan dulu.
Ya, saya percaya saudara, saya kebetulan hari ini percaya untuk menjadi gembala regional yang Kalimantan dan sering ke sana. Saya waktu pergi saya tahu saya nggak sendiri. Saya bersama dengan doa Anda. Nggak ada yang amin, nggak ada yang doain saya. Kasihan pendetanya nih. Ya, Anda doain saya, kita semua tim. Dan saya di 2030 masih ingat waktu kemarin Mission Night Gereja Mawar Sharon. Ya tahun 2030 kita akan merintis berapa gereja? Berapa? 300 gereja, 300 gereja akan dirintis. Dan dari Kalimantan saya sudah bilang sama Tuhan, kami mau 60 gereja. Dari seluruh Kalimantan, dari 60 kota akan dirintis gereja Mawar Sharon di situ. Wow. Dan sekarang sudah Tuhan kasih kami ini sudah 10 gereja. Ya tahun 2018 itu udah 5 gereja. Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin dan Palangkaraya, 5 kota. Lalu tahun 2019 kemarin dirintis 5 kota. Belum semua jadi gereja, tapi ada 2 atau 3 gereja, lalu 2 masih perintisan CG. Itu Tarakan, kan saya sampai lupa sendiri. Tarakan, Banjarbaru, Sampit, Singkawang dan Tenggarong. Itu 5, jadi 10. Nah tahun ini doakan kami, tahun ini saya mestinya 5. Ya 5 itu Pangkalan Bun, Bontang, Berau, Tanjung Selor dan Sintang 5. Tapi muncul satu namanya Penajam. Tahu Anda Penajam itu di mana? Anda tahu nggak pernah lihat TV? Penajam itu adalah ibu kota kita nanti 5 tahun lagi. Ya. Oh baru ada, oh gitu dah lu kasihan. Penajam itu ibu kota kita nanti. Sebenarnya itu tahun-tahun depan. Tapi karena pengumuman kemarin maka muncullah Penajam. Kita hari ini di kota Penajam masih tanah setengah hutan begitu, masih begitu. Ya saudara, sudah ada 2 CG di situ. Doakan tahun ini akan berdiri gereja Mawar Sharon di sana. Ya, dan untuk itu saya mau sebelum khotbah saya mau Anda melihat laporan kemenangan dulu ya di Kalimantan. Silakan, Tuhan berkati. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, doakan tahun ini ada 6 gereja dilahirkan. Ya, kami dengan para tim akan berangkat. Saya tahu tadi saya bilang saya tidak sendiri, saya bersama dengan saudara. Amin. Keberhasilan yang ada di Kalimantan, keberhasilan Anda juga. Kita sama-sama melihat sampai nanti tahun 2030 ada 300 gereja yang akan didirikan. Amin. Wow, excited banget. Saya cerita sedikit sebelum masuk khotbah ya, sedikit saja soal Tarakan. Ya contoh Tarakan, Tarakan bagi saya itu ajaib benar. Itu Tuhan kayak melakukan sebuah percepatan di dalam perintisannya. Saya ini berdoa waktu itu Tuhan taruh hati-hati saya Tarakan. Saya berdoa buat Tarakan, saya gak kenal orang Tarakan, belum ketemu orang Tarakan. Ada 1-2 jemaat yang punya yang orang Tarakan tapi belum kontak sama sekali.
Ya, tapi tiba-tiba di acara DX kemarin tahun yang lalu ya DX ya. Tahun yang lalu itu ketemu dengan 2 orang. Ya, lewat Fandi waktu itu. 2 orang dikenalkan. Akhirnya kenal akhirnya janjian kita ke sana. Dan saya ke sana saya bukan hanya mau melihat-lihat, saya langsung mau CG Perdana, buat CG Perdana. Caranya bagaimana? Caranya saya coba hubungi orang-orang Surabaya yang punya keluarga di Tarakan, siapa yang akhirnya dikasih nama, banyak list nama Saudara. Ya, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang belum tahu Yesus itu siapa. Akhirnya saya pergi ke sana, habis datang ke sana langsung kita doa keliling, kita berdoa buat kota Tarakan. Setelah itu sorenya kita langsung kunjungan ke orang-orang yang lainnya, kita penginjilan. Saya ajak tim-tim ini yang tadi Anda lihat tuh, tim berdoa dulu, lalu mereka nyebar kunjungan ke orang-orang yang belum kenal, menginjil, memberitakan Injil. Dan saya percaya pengurapan kita ini pengurapan korporat, amin. Waktu dilakukan dengan bersama-sama tiba-tiba ini yang membuat urapan Allah itu nyata. Orang sederhana, orang yang mungkin tidak terbiasa atau jam terbang penginjilannya ini kurang. Tapi karena orang ini punya hati, dia cuma memperkenalkan diri lalu ngomong sebentar soal gereja Tuhan. Orang sana tiba-tiba tidak menolak. Akhirnya besok paginya kita doa pagi sebentar, lalu siang itu kita kunjungin lagi beberapa yang belum dikunjungi. Lalu sorenya connect group pertama, ini connect group CG pertama. Pikiran saya orang 10 yang datang puji Tuhan. Nah, ini namanya juga perintisan, orang 10 puji Tuhan Saudara. Ternyata yang datang 85 orang. Saya terkejut, loh kok bisa begini? Itu saya pakai restoran yang tadi itu, halnya restoran kecil ya. Itu saya pesan dari makanan 20 ya 20. Akhirnya kok nambah 50 Pak gitu ya. Nambah lagi 60 Pak. Sampai tukang masaknya marah. Yang pasti berapa ini? Nambah terus. Akhirnya 85 Pak. Ya 85 dibuatin Saudara. Pas 85. Ya orang, dan dari 85 ini saya ketemu 6 orang yang saya lihat hari itu, kenalan, ngobrol-ngobrol, saya ngobrol, ternyata mereka punya hati buat Tarakan. 6 orang ini kita muridkan. Ya gantian yang datang, ya saya, ya gembalanya Samarinda, gembalanya Balikpapan datang ke Tarakan untuk pemuridan CG. 2 bulan setelah itu Gereja Mawar Sharon berdiri di situ. Wah, saya sampai terkejut begitu cepat. Dan sampai hari ini orang-orang yang komitmen dengan gereja kita ada 100 orang lebih bersama dengan kita hari ini. Dengan pola yang sama bulan depan saya akan pergi ke Pangkalan Bun. Saudara yang ada, orang Pangkalan Bun ada di sini? Kalau ada serahkan nama-nama yang belum bertobat biar kami yang menginjili. Ya, ada yang punya nanti ya ketemu sama Pandi boleh. Ya, saya punya saudara, kasih nomor teleponnya, namanya siapa, tulis Anda namanya siapa. Biasanya kalau kita datang itu saya dapat nomor telepon dari si A. Itu baik keluarganya, kakaknya, adiknya, atau temennya. Itu mereka menolak sungkan. Oh ya ini ya. Atau bosnya, apalagi bosnya. Saya terima dia, oh ya sungkan nolak saudara ya. Daripada dipecat gitu kan. Akhirnya mereka dengar mau terima Yesus akhirnya. Awalnya dari situ, yang berikutnya Tuhan yang menjamah. Dan saya percaya pola percepatan akan terjadi. Pengurapan itu akan memampukan kita bergerak secara cepat, katakan amin. Visi tahun ini adalah percepatan dan kesatuan. Di mana kita dalam kesatuan hati, baik dalam keluarga, dalam connect group, dalam gereja. Kita bersama-sama mata kita melihat tahun 2030, 300 gereja boleh dibangun. Ya, berarti ada 300 kota yang akan dibangun. Di mana di situ Mawar Sharon, bukan nama Mawar Sharon. Saya tahu Mawar Sharon ini adalah Allah Tuhan. Tapi lebih daripada itu kemuliaan nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Beri tepuk tangan dong buat Allah kita. Nah untuk itu, karena itu penting bagi kita untuk terus berada di hati ini. Sementara Anda mulai belajar tentang bagaimana memberitakan Injil, di tengah-tengah berita Injil itu disampaikan, maka dalam diri kita juga harus mengalami pertumbuhan. Seperti kata Alkitab, jangan aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil. Karena itu khotbah-khotbah hari ini juga selain Anda dibawa untuk melihat kepentingan kerajaan Allah, kita juga diajar untuk bertumbuh. Minggu yang lalu Pastor Philip telah mengajar kitab Wahyu, ya. Dan saya sarankan karena minggu depan beliau akan melanjutkan lagi, saya sarankan jemaat yang jam 1 ini baca kitab Wahyu pasal 5 sampai dengan 8, persiapan supaya minggu depan ketika diajar Anda nggak bingung. Itu lagi adalah tempat untuk Anda juga digembalakan.
supaya kita ini bisa menjadi terang karena hidup kita berubah. Katakan amin. Hidup kita mengalami sebuah perubahan. Makanya sepanjang hari ini saya berdoa Tuhan supaya saya bisa paling gak melengkapi sedikit dari apa yang nanti gembala kita sampaikan buat Anda. Ya, bagaimana kita harus mengalami kehidupan yang maksimal tiap hari. Apa itu? Nah, saya temukan satu kalimat, berani untuk berubah. Dare to change. Belajar untuk apa? Berubah, berani untuk berubah. Sepanjang hari ini saya sampaikan ini, coba dikeluarkan dulu. Nah, mana itu? Ya, ini. Nah, ini. Tadi pagi saya ngomong soal kehendak Tuhan di atas segalanya, tidak kupertahankan hidupku, lalu yang sore ini berjalan dalam hikmat Tuhan. Nanti setelah itu kita akan ngomong soal berkat di dalam perubahan. Ya. Berjalan dalam hikmat Tuhan itu apa? Saudara, ini penting karena gini, hikmat Tuhan itu adalah satu cara Tuhan menuntun kita dengan cara Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu biasanya ini, kalau hikmat Tuhan datang dalam hidup kita, yang dipukul itu apa? Bukan pukul-pukul jahat, tapi yang perlu digeser itu apa? Kalau hikmat Tuhan menuntun kita, maka yang digeser adalah hikmat manusia, cara-cara manusia. Makanya dalam hidup kita ini perlu setiap waktu kita ini minta tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita dengan hikmatnya dari langkah demi langkah, supaya kita bisa tahu apa yang kita kerjakan. Dan saya percaya hikmat Tuhan itu selalu mengalahkan yang namanya keegoisan kita. Hikmat Tuhan itu selalu menggeser yang namanya kedagingan kita. Hikmat Tuhan itu selalu menggeser yang disebut dengan cara kita. Itu yang digeserkan sehingga kita mulai berani untuk berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Tentu mari kita coba buka Alkitab kita sama-sama. Ya. Di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Oke. 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah apa? Hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Coba lihat, masa keamanan tiba bagimu. Di mana ketika hikmat Allah ada dalam kehidupan saudara, maka Alkitab berkata Anda itu ada di dalam keadaan aman. Aman yang bagaimana? Aman itu bukan bicara soal hari ini ya saya tidak dirampok itu aman. Oh saya tidak ditipu aman. Saya tidak dicuri itu aman. Tapi aman itu lebih ke arah yang di dalam ini saudara. Rasa aman itu selalu bicara soal keadaanmu yang penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Karena Anda tahu Tuhan menyertai. Katakan amin. Tuhan menyertai hidup kita, kita tahu persis. Nah itu tuh dari mana? Anda bisa tahu bahwa Tuhan menyertaimu itu dari mana? Salah satunya adalah ketika hikmat Allah mendominasi hidupmu. Hikmat Allah itu menguasai kehidupanmu. Anda dalam menjadi orang yang mudah untuk diajar oleh Tuhan. Hikmat Allah itu menuntunmu sehingga waktu hikmat itu ada di apapun situasi Anda, di apapun keadaanmu, Anda itu tetap tenang. Karena apa? Tuhan itu besertamu. Engkau tahu persis Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Halo amin. Kadang-kadang kita ini dalam mengikut Tuhan, kadang ada banyak hal yang salah. Ya, kita ini mencoba untuk mengikuti diri kita, apalagi waktu kita mengalami tekanan, mengalami sebuah persoalan hidup. Kita itu berusaha untuk supaya Tuhan itu menuruti hidup kita. Kita berusaha untuk Tuhan itu menjawab doa kita. Kita itu mau Tuhan itu menjawab doa seperti apa yang kita mau. Saudara, ini yang salah. Ingat, kalau Anda punya kehendak Tuhan, Anda punya kehendak maksudnya. Anda punya keinginan, Anda punya cita-cita. Di atas keinginanmu itu ada yang namanya kehendak Tuhan yang absolut yang tidak boleh dibantah. Makanya itu yang saya sebut begini loh, Pak, jadikan kok Yudi berarti kita nggak boleh beriman atau kita nggak boleh beriman untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan, beriman itu artinya begini loh, menyelaraskan keinginanmu kepada kehendak Tuhan. Itu beriman.
Jangan salah, kadang-kala kita ini beriman tapi kita ini mencoba memaksa Tuhan untuk ikut dalam game kita. Kebalik, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti kita. Itu namanya bukan beriman, itu namanya makso. Tahu makso? Memaksa Tuhan untuk mengikuti kita. Tanpa sadar kita ini yang jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Berapa banyak ini yang terjadi. Kita tuh melupakan yang namanya hikmat Tuhan. Ya, dengan cara ini kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kapan itu terjadi? Ketika doamu belum didengar. Anda marah dengan Tuhan. Anda kecewa dengan Tuhan. Bahkan ada beberapa orang sudah mulai mengancam untuk meninggalkan Tuhan. Ketika doamu tidak dijawab sesuai dengan keinginanmu, Anda mulai mencurigai Tuhan. Betul enggak? Anda mulai mencurigai Tuhan. Tuhan tuh enggak mengasihi saya. Tuhan tuh tidak mencintai saya. Anda mulai menuduh Tuhan dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Karena apa? Tuhan tidak memenuhi keinginan saya. Dengar saya baik-baik. Kalau Anda memaksa Tuhan untuk mengikuti game-mu, dengar saya baik-baik. Anda pasti kecewa. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah mau kita atur. Harusnya kita yang mau diatur oleh Tuhan. Anda ngerti khotbah saya hari ini? Nggak ada yang amin? Kita ini yang harusnya mau diatur oleh Tuhan. Kita ini yang harus mau untuk diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik. Makanya saya bilang pada jemaat, kalau hari ini Anda berdoa, Tuhan berkata ya, Anda pasti dapat apa yang Anda doakan. Betul? Tapi kalau Tuhan berkata tidak, berarti Anda akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang Anda doakan. Jadi Tuhan itu pasti menjawab kita. Coba beritahu kanan kiri, Tuhan itu pasti menjawab doamu. Tapi, dia bilang tapi dulu, tapi recorder, tapi tidak harus pakai caramu. Bilang, tidak harus pakai caramu. Nah. Tidak harus pakai caramu. Tuhan itu punya cara sendiri. Makanya itu coba di dalam ini yang harus kita hilang. Kalau Anda mau dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, kalau hikmat Tuhan itu menuntut sebenarnya menolong kita. Poin 1, menolong kita hidup dalam nilai kerajaan Allah. Nah, nilai yang bagaimana? Ini yang harus kita pelajari. Coba buka di Lukas pasal 23 ayat 8. Lukas 23 ayat 8. Nah, perhatikan ini baik-baik. Ya, berjalan dalam hikmat Tuhan yang pertama adalah menolong seseorang untuk hidup dalam nilai kerajaan Allah. Ya, poin 1. Menolong seorang untuk hidup dalam nilai kerajaan Allah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Contoh di Alkitab ya. Lihat Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat apa? Sangat apa? Sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu apa? Tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Perhatikan baik-baik. Hari itu adalah masa di mana saat-saat terakhir Yesus mau disalib. Ya, dia dibawa untuk menghadap Herodes. Dikatakan Herodesnya ini bergirang karena ketemu dengan Tuhan. Nah, kata bergirang di sini ini bukan karena girangnya bukan karena cinta, senang atau kangen, bukan itu, Saudara. Kalau saya mau ketemu dengan keluarga saya sudah lama nggak ketemu, ketemu tuh senang gitu, kangen. Bergirangnya itu kangen, ada cinta. Tapi Herodes ini tidak. Herodes ini girang karena ini. Herodes itu sering mendengar tentang Yesus yang suka melakukan mujizat. Jadi hari itu dia bergirang karena dia bertemu dengan Yesus. Untuk apa? Untuk meminta mujizat. Senangnya itu. Wah, bentar lagi aku dapat mujizat nih. Ketemu Yesus itu cuma ingin melihat mujizat. Aku bikin mujizat nih. Ya, mungkin Herodesnya ini badannya gemuk banget, sudah diet segala macam, gak kurus-kurus, dia minta mujizat, wah ya saya dikurusin, dia berharap ting kurus gitu loh, wah seneng gitu kan. Atau mungkin kumisnya ini, Herodes di atasnya itu kumisnya wah luar biasa, dia cuman kayak Charlie Chaplin begini di depan gini, dia pengen, wah ya kumis saya mekrok gitu loh, dia ketemu dengan Tuhan tiba-tiba dibuatlah itu kumis jadi mekrok begitu.
Ingin cuma ketemu dengan mujizat begitu aja. Dan Yesus tahu. Makanya ketika Herodes mengajukan banyak pertanyaan, Yesus diam. Karena apa? Herodes berusaha untuk mengatur Tuhan. Dia berusaha memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya, untuk demi kedagingannya. Yesus diam saja kata Alkitab. Perhatikan baik-baik ayat yang ke berapa tadi? 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus apa? Tidak memberi jawaban apapun. Karena apa? Yesus tahu orang ini cuma memanfaatkan Yesus. Orang ini tidak mau berjalan di dalam kehendak Tuhan Yesus, tapi justru memaksa Yesus untuk berada di dalam gamenya. Memaksa Yesus berada untuk memenuhi seluruh keinginannya. Itu yang Yesus tahu, makanya Yesus tidak menjawab apapun. Karena orang ini bukan mengasihi, dia cuma memanfaatkan. Dalam kekristenan hati-hati yang model begini. Ketika kita tidak mau dituntun oleh hikmat Tuhan, maka kita mulai berjalan dengan hikmat kita sendiri. Dan bahayanya adalah waktu kita berjalan dengan hikmat kita sendiri, kita memaksa Tuhan untuk memenuhi hikmat kita. Kita memaksa Tuhan untuk mendukung hikmat kita. Waktu hikmat itu tidak didukung oleh Tuhan, kita marah. Ya, lihat perhatikan baik-baik ini. Ayat yang ke-11. Begitu Yesus cuman diam saja, ayat 11, maka apa? Maka mulailah apa? Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada siapa? Pilatus. Herodesnya marah. Tersinggung karena Yesus diam saja, tidak melakukan mujizat seperti yang dikehendakinya. Yesus diam dan Herodes marah sekali. Akhirnya Herodes menista Tuhan. Wow, tanpa sadar cerita ini mungkin ada banyak orang yang sudah tahu. Tapi kadang kala kita hidup di dalamnya. Ini yang susah bagi kita mengalami sebuah perubahan. Perubahan di dalam pikiran kita. Saudara, kadang kala doa kita ini, kalau hari ini Anda doamu belum didengar ya, atau belum dijawab, bukan berarti Allah tidak menjawab. Tadi saya bilang Tuhan itu pasti menjawab doamu. Amin. Cuma masalahnya Tuhan itu menjawab tidak harus pakai caramu. Tuhan nanti begini ya, aku berdoa supaya begini ya, pokoknya begini, nanti kalau ketemu sama dia nanti ngomong begini ya, begini ya. Tuhan tuh kayak kita atur di skenario hidup kita. Tuhan tuh dipaksa untuk memenuhi keinginan kita. Dan ancamannya adalah ini, ancamannya kalau Tuhan gak memenuhi, kita akan kecewa dengan Tuhan. Kita akan menuduh Tuhan macam-macam. Tuhan tuh kayak tidak mengasihi kita, kayak Tuhan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Seperti itu, saudara. Ya, pacarnya putus, ya Tuhan disalahkan. Tuhan tuh kasihan sebagai objek kesalahan kita, kemarahan kita. Ya, bisnismu mengalami persoalan, Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gak memberkati aku padahal sudah perpuluhan ke gereja, disalahin itu. Semua seolah-olah Tuhan itu menjadi salah. Saya satu saat pernah anak saya bercerita sama istri saya di sini. Anak saya itu ingin pergi camping, saudara. Pergi camping. Lalu dia minta izin sama saya. Anak saya itu tidak pernah camping. Itu pertama kali. Saya ini ya enggak, ya enggak gitu. Anak saya ngotot, "Pak, pergi dong, Pak. Enak kan sama teman-teman ya. Kamu itu nggak pernah camping, bisa nggak kamu camping?" "Bisa lah Pak ya, Pak sama teman-teman." Dia di gunung satu apa gitu ya, ada satu gunung apa sih itu? Ya lupa di situ ya, pokoknya ada gunung namanya saya lupa. Penanggungan ya, Penanggungan, betul Penanggungan ya. Ada yang pernah ke sana Penanggungan? Saya nggak pernah, yang nanggung gitu nggak pernah saya. Biar semua ditanggung oleh dia. jadi begitu ya, begitu. Nah dia ngotot, saya pertama nggak boleh karena dia ngotot, saya bilang ya sudahlah, tapi hati-hati ya Ken, itu kan alam, kamu nggak tahu situasi sana, hati-hati loh, jangan guyonan yang aneh-aneh loh ya, hati-hati, ya pak, gitu. Beberapa hari sebelum anak saya berangkat, saya itu mimpi, saudara, mimpinya agak nggak enak, mimpinya itu anak saya mengalami kecelakaan dan di mimpi itu anak saya meninggal dunia. Waduh, saya nangis, saya sedih gitu. Saya bangun tuh hati saya nggak enak semua. Akhirnya saya panggil anak saya, "Ken, kamu nggak usah berangkat ya." "Loh, kenapa apa?" "Papa tuh mimpi, kamu tuh meninggal." "Ya gimana?" "Aduh papa ini kok gak asik sekali sih."
Papanya dibilang asik. Kan papa ini pendeta. Pendeta itu kalau doa kan selalu didengar Tuhan. Ya pastilah kalau papa berdoa keselamatan Kenny pasti selamat dan enggak apa-apa lah. Pasti Tuhan mendengar doa papa. Apalagi ya kita semua doa pasti enggak apa-apa lah. Ya tapi kalau udah apa-apa dia itu manyun terus udah. Hidung sama mulut balapan terus tiap hari itu. Saya tuh lihat gak tega. Saya bilang sama istri enggak apa-apa lah biar dia mandiri lah. Ya biar dia mandiri. Sungguhan dah, iya gak apa-apa sudah. Tapi kamu hati-hati ya Ken, ya doa lu ya, jangan jadi ya doa gitu. Waktu dia mau berangkat itu istri saya ngasih dia botol mineral itu ada 6 biji suruh masukkan ke tasnya itu. Tak angkat gini, wah bot ini. Saya bilang sama istri saya ini belum sampai ke puncak gelundung lagi nih. Keberatan ini. Nanti kalau anakmu kurang minum gak apa-apa sudah kasih 2 botol aja. Nanti biar masak air di sana. Lu nanti gimana, gak bersih sudahlah tenang aja. Papanya ini dulu waktu kecil haus gak ada air, minum air pet sampai hari ini gak mati-mati kok, percayalah. Die hard susah matinya kayak begini. Udah gak apa-apa, ya sudah, dia pergi. Jam 3 pagi dia naik ke Penanggungan, di gunung itu. Udah saya pelayanan ke Samarinda. Nah ternyata, saya baru ini diceritain. Ternyata satu saat dia tuh nunggu temannya karena temannya capek, dia tungguin di situ. Teman yang lain sudah berangkat. Di saat itu dia berhenti nunggu temannya, tiba-tiba ada batu jatuh sudah di atas. Batu segenggam tangan gitu dan menimpa kepala anak saya. Bam gitu. Dia tenang pertama ya sakit. Dilihatin itu pas dilihat ternyata darahnya mengucur saudara. Waduh teman-temannya kaget. Semua ayo kita gak jadi pergi, kita pulang aja, kita pulang. Anak saya agak gengsian, jangan gak usah. Dia gak mau jadi penyebab kegagalan naik gunung gara-gara itu. Dia ambil semua bajunya, taruh di kepalanya semua. Supaya darahnya berhenti lalu diikat semua. Gak apa-apa, ayo kita terus pergi. Akhirnya pergi terus aja, sudah kamu gak apa-apa ya kan, gak apa-apa sudah pergi. Sudah. Naik ke gunung, foto-fotoan di sana, mereka ada acara, terus mereka pulang. Sampai di rumah malam hari. Malam hari itu hari Minggu, istri saya telepon. Anakmu kecelakaan. Saya habis khotbah itu kaget sudah. Itu baru selesai khotbah saya terima telepon. Katanya anakmu kecelakaan. Saya kaget. Hah? Karena saya yang mimpi. Hah? Terus gimana anaknya? Anaknya di mana? Gak apa-apa ini depanku ketawa-ketawa. Akhirnya video call dilihat. Dilihat itu. Oh, ini kamu kenapa Ken? Gak apa-apa kena batu Pak. Oh coba lihat. Tak lihat oh cuma rengat sedikit ya gak apa-apa lah. Rengat apa itu? Bahasanya kok rengat gak enak. Bocel. Apa itu? Anda ngerti maksud saya kan? Lecet ya. Berat dikit itu. Udah gitu. Udah lihat gak apa-apa. Udah besok Senin bawa ke dokter. Oke, udah Senin saya datang saya bawa ke dokter. Dokter bilang gak apa-apa ini gak usah dijahit nanti dikasih obat aja nanti nutup sendiri. Oh ya dah. Oke, udah pulang gak ada apa-apa. Akhirnya anak saya malam itu duduk pintu kamar saya, duduk Pak, Kenny masuk, ya ayo masuk. Dia naik ke kasur, lalu ngobrol soal kejadian itu. Lalu dia tanya, ini anak SMA kelas 2 kalau gak salah ya, kelas 2 dia tanya. Hah? Kenapa? Iya SMA kelas 2 waktu itu, sekarang kuliah anaknya. Anda pikir saya gak ingat sekolah anak saya? Jangan menuduh sembarangan. Jadi sekarang sudah kuliah anaknya, itu waktu kelas 2 SMA. Saya mana tadi gara-gara kalian saya lupa. Nah akhirnya dia tanya gini, Papa ini kan pendeta. Diulangi lagi, Papa ini kan pendeta. Kan Papa sudah berdoa buat Kenny supaya Kenny gak kecelakaan. Kenny juga sudah berdoa. Tapi kenapa kok masih tetap kecelakaan? Apakah Tuhan itu sudah tidak mendengar doa kita? Kalau Tuhan gak mendengar doa kita ngapain kita berdoa sama Tuhan buang-buang waktu? Ini anak SMA loh. Artinya ini anak pelajar dan pikirannya kritis. Itu juga pertanyaan kita, betul gak? Ketika Anda putus cinta, ketika Anda mengalami pertanyaan Anda, Tuhan itu ada apa tidak Pak Yudi? Itu sering itu. Tuhan itu ada apa tidak? Tuhan itu adil apa enggak ya Pak Yudi? Itu sering saya ditanya. Saya salah apa Pak Yudi? Kok bisa ngalami ini? Saya salah apa? Saya bilang salahmu banyak. Udah titik sudah. Karena itu pertanyaan kita dan ini pertanyaan anak kecil ini.
Tanya apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu mendengar doa kita. Kan sudah berdoa tapi kenapa tetap kecelakaan? Kenapa harus ngalami kayak begini? Nah saya sebagai pendeta, saya juga nggak boleh sembarangan. Saya juga nggak, diam, jangan banyak pertanyaan, tutup mulutmu. Gak begitu saya. Tak jambal lo mulutmu ayo. Gak gitu saya gak gitu. Saya diam sejenak, saya berdoa Tuhan. Jangan sampai aku nih salah jawab. Ini nanti anak juga nilainya jadi salah. Akhirnya Tuhan kasih hikmat saya jawab sama dia begini. Kamu tahu nggak? Waktu di mimpi papa, kamu ngalami kecelakaan dan kamu meninggal, betul nggak? Iya Pak, kamu meninggal enggak sekarang? Tidak. Nah, kalau kamu tidak meninggal, tahu nggak? Sebenarnya batu yang menjatuhi kamu, itu batunya gede banget. Skenario setan itu gini, skenario si iblis itu begini. Dia akan menjatuhi kamu dengan batu yang besar dan sekali jatuh kamu langsung meninggal. Itu skenarionya, karena nyawa menjadi ancaman. Tapi ingat, karena doa papa, doa mama, doa kamu juga. Minta supaya kamu selamatkan. Waktu lihat batu gede itu gelundung. Tuhan itu perintahkan 3 malaikatnya. Ayo turun ke bawah cepet. Siap. Cepet ngapain? Pukulin batu itu. Ditutui batu itu. Jangan dicari di Alkitab loh. Gak ada loh ini. Itu bayangan saya untuk menjelaskan kepada anak saya. Supaya anak saya ngerti. Ditutui batu. Dipukulin batu itu sambil ngomel. Walah pendeta. Gara-gara pendeta ada ini. Ditukuli terus. Sampai akhirnya ke kamu tinggal kecil. Plok. Masalah itu terjadi. Masalah itu harus ada supaya kamu belajar namanya berserah kepada Tuhan. Persoalan terjadi. Diizinkan terjadi supaya kamu tahu bahwa kamu itu cuma Tuhan yang sanggup menolong kamu. Supaya dari persoalan itu kamu bisa mengenal Tuhan. Itu namanya salah satu hikmat Tuhan menuntun hidupmu. Makanya itu jangan menuduh dulu. Jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginanmu dengan caramu. Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Supaya kehidupanmu itu mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Tapi hidupmu mengenal Tuhan karena engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Halo amin. Makanya itu tenang dulu. Kalau Anda mengalami sesuatu jangan terlalu cepat menuduh Tuhan. Jangan Tuhan sedang tuntun Anda dengan hikmatnya nanti kedua ketika Anda mengerti. Hikmatnya itu akan sungguh-sungguh menuntun Anda. Dan Anda mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dari situ Anda belajar. Oh aku mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Aku mengenal Tuhan, aku mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Mengerti poin 1 ini ya. Haleluya. Jadi jangan terlalu cepat menuduh Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan terlalu cepat menuduh Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, wow cepat. Waktunya tinggal mepet. Ya, yang kedua adalah ini loh. Hikmat Tuhan datang, maka keangkuhan kita hilang. Ini penting. Hikmat Tuhan itu selalu menggeser keangkuhan hidup kita. Maka tadi saya bilang ini, apa yang dipukul oleh hikmat Tuhan adalah keangkuhan manusia. Hikmat itu akan memukul keangkuhan manusia. Rasa aman kita, saya selalu bilang buat jemaat Pro M. Rasa amanmu itu bukan hartamu. Hari ini kalau kamu bekerjalah dengan maksimal. Tapi ingat di atas semuanya itu satu ini Tuhan tidak boleh digeser dengan apapun juga. Rasa amanmu itu bukan karena hartamu banyak. Rasa amanmu itu bukan karena pendidikanmu tinggi. Saya ngomongin bukan berarti tidak boleh sekolah lah beri yang terbaik. Tapi ingat sekolahmu itu tidak boleh menggeser rasa kasihmu kepada Tuhan. Rasa amanmu itu karena Yesus masih ada di hatimu. Makanya saya bilang gini, bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Kalau ada orang-orang mengalami masalah di titik yang 0 sekalipun Anda gak punya apa-apa. Asal satu ini, Yesus masih ada di hatimu. Anda masih punya alasan untuk tetap bersuka cita. Beri tepuk tangan dulu. Amin. Makanya itu apa yang diandalkan. Apa yang diandalkan kecuali satu ini, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hikmatnya itu akan menuntunmu. Sehingga Anda tahu keberhasilanmu hari ini bukan karena kegagahanmu. Keberhasilan itu karena tuntunan Tuhan atas hidupmu. Ini yang harus terus Anda ketahui. Amin. Karena itu rasa aman kita bukan karena harta, kedudukan. Tapi karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Ya, dalam Mazmur pasal 121 coba baca. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat.
Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga siapa? Israel. Tuhan itu tidak pernah terlelap, Dia bersamamu. Karena itulah yang harus menjadikan rasa aman kita. Keberhasilan kita bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang menjaga hidupmu. Dan keangkuhan itu tidak punya tempat di hatimu. Karena Anda tahu keberhasilanmu ini karena Tuhan. Hikmat Allah itu yang akan menggeser keangkuhanmu. Anda berhasil seperti ini karena saya tahu ini hikmat Allah yang memimpinku. Amin. Halo amin. Satu hari saya pernah ketemu dengan seorang tua. Ya, orang tua yang menurut saya dia tidak gila, tapi karena stres. Ya mungkin cuma bocor halus sedikit begitu saudara ya. Nggak gila-gila amat gitu. Ya jadi dia masih pakai kaos dalam, celana pendek, duduk dodok begitu. Tapi di pinggir sampah sambil rokokan terus. Saya ke kantor, waktu di Cempaka saya lewati orang itu. Pulang dari kantor, oh orang itu masih ada. Masih bersih, maksudnya kalau orang gila disebut gila dia baru gila mungkin. Ya baru gila karena masih bersih. Lalu saya dekati dia, dari dekat oh ternyata tua. Mungkin sekitar umur 70, 60, 70 tahun. Saya panggil dia Susu nggak mau pulang, saya anterin yuk, rumahnya di mana. Dia diem saudara. Susu ngapain ke sini? Mau cari siapa? Dia diem aja. Ya akhirnya saya keluar sebentar tak beliin McDonald. Saya nggak boleh sebut ya. Jadi salah deh. Tak beliin roti itu yang sebelah itu. Gitu. Lalu dia makan. Ketika dia makan saya tanya Su mau kemana tak anterin yuk. Tiba-tiba dia jawab saudara. Tiba-tiba dia mau keluar negeri. Mau keluar negeri. Ya berat kalau ngantar ke luar negeri ini Su. Saya tanya juga agak bodoh juga akhirnya gara-gara dia gitu saya terpancing, makanya kan itu saya bilang gini, naik apa Su? Ini kan bodoh banget saya. Naik apa Su gitu. Tiba-tiba nih naik pesawat. Oh iya kalau berenang capek. Ya. Naik pesawat. Susu ada uangnya enggak? Minta sama pemerintah sana. Wah akhirnya itu dia ngomel terus. Ya saya tanggapi agak gila gitu nanggapi saudara. Ya, jadi apa ngomongnya gak masuk akal. Tapi dia nyambung. Ya, nyambung terus ya. Nyambung terus sampai akan dia cerita intinya gini. Dia ini orang kaya. Dia orang kaya. Dia merasa punya segalanya. Ya dia bilang harta saya 7 turunan tidak pernah habis. Tapi sekarang ketika waktu itu Krismon ada di bangsa ini. Justru hari ini perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya. Sampai utangnya dikatakan utang saya sekarang 7 turunan tidak akan pernah habis. Kebalik akhirnya dalam waktu singkat utangnya begitu bertambah dan banyak sekali. Itu membuat dia stres. Kenapa dia stres? Karena rasa amannya itu diletakkan di hartanya. Orang ini sombong karena hartanya. Orang ini sombong karena pengalaman pribadinya. Dia lupa bahwa yang membuat dia berhasil itu Tuhan. Katakan amin. Orang harus berusaha, harus. Tapi ingat keberhasilanmu itu tidak pernah dilepaskan dari namanya berkat Tuhan di hidupmu. Itu yang tidak boleh membuat kita angkuh. Orang ini merasa bisa apa saja. Dia merasa angkuh, dia sanggup melakukan apa saja. Makanya begitu dia gagal itu memukul dirinya. Dia gak bisa menerima kenyataan. Akhirnya stres. Karena dia letakkan rasa amannya itu di hartanya. Kalau rasa aman kita itu di luar, harta kita, kepandian kita, begitu yang di luar digoncang, pasti menggoncang yang di dalam, betul? Tapi kalau rasa aman kita di dalam ini karena kita tahu Yesus, selama Yesus masih ada dalam hidup kita, Yesus yang kita kasih terus ada dalam hidup kita dan kita percaya itu, maka saya percaya yang di luar mau digoncang model apapun juga tidak akan pernah menggoncang yang di dalam. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ini yang saya bilang hikmat Allah itu akan menggeser keangkuhan hidup kita. Kita tahu bahwa semua karena Tuhan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Makanya itu terus bergantung kepada Tuhan. Ayo mengalami sebuah perubahan di dalam cara berpikir kita.
Sehingga kita menjadi anak muda, kalau Anda menjadi orang profesional yang mengasihi Tuhan. Profesional yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Profesional yang tahu bagaimana memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Halo amin. Karena itu izinkan Tuhan itu menuntunmu dari langkah demi langkah. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Jadi yang pertama hikmah itu apa? Menolong kita hidup dalam nilai kerajaan Allah. Yang kedua apa? Hikmat datang keangkuhan akan apa? Hilang. Dan kalau ini menjadi prinsip hidupmu, Anda mengalami perubahan di area ini, saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Bilang kanan kiri, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.